Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Mr. AR, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah teman-teman, pada video saya kali ini saya akan melanjutkan video saya yang terdahulu, yaitu terkait pH tanah atau kemasaman tanah. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu pH atau kemasaman tanah dan apa bahayanya tanah masam, silakan tonton video saya yang terdahulu dan linknya ada di deskripsi. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih yang menyebabkan tanah menjadi masam. Bagi teman-teman yang ingin tahu dan penasaran apa saja yang menyebabkan tanah menjadi masam, oleh sebab itu tonton terus video saya ini. Nah, jadi setidaknya ada 8 faktor penyebab kemasaman tanah. Penyebab tanah masam yang pertama adalah karena bahan induk. Nah, apa itu bahan induk? Mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya. Nah, teman-teman, jadi tanah itu berasal dari batuan yang melapuk atau pelapukan batuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa orang tua tanah atau induknya tanah adalah batuan. Nah, sementara batuan itu sendiri tersusun atas mineral-mineral. Nah, apa itu mineral? Jadi mineral adalah suatu benda padat, homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik atau terbentuk secara alamiah, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Nah, mudahnya yaitu mineral adalah suatu padatan yang memiliki komposisi kimia tertentu. Nah, contohnya adalah mineral feldspar. Jadi, mineral feldspar ini adalah salah satu jenis mineral yang menyusun batuan. Ingat ya, salah satu, karena masih ada beberapa jenis mineral yang lain yang menyusun batuan seperti orthoklas, plagioklas, hornblende, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mineral adalah padatan homogen yang memiliki komposisi kimia tertentu. Nah, jika kita lihat di sini adalah feldspar. Feldspar yaitu memiliki komposisi kimia yaitu KAlSi3O8, NaAlSi3O8, dan CaAl2Si2O8. Nah teman-teman, jika kita lihat tadi bahwa tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan, sedangkan batuan itu sendiri tersusun atas mineral-mineral, dan mineral-mineral memiliki komposisi atau rumus kimia tertentu. Nah, jadi sifat-sifat kimia yang dimiliki oleh tanah itu sering dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dari mineral-mineral yang terkandung pada batuan asal atau bahan induk tanah tersebut. Nah, tidak terkecuali dengan sifat kimia tanah pH tanah juga dipengaruhi oleh bahan induk atau asal muasalnya tanah tersebut. Tanah yang berasal dari batuan granit akan lebih masam bila dibandingkan dengan tanah yang berkembang dari batuan kapur. Apa itu batuan granit dan apa itu batuan kapur? Nanti akan dijelaskan di video yang lain. Nah, faktor selanjutnya yang menyebabkan tanah menjadi masam yaitu curah hujan. Curah hujan yang berlebihan merupakan penyebab efektif hilangnya kation-kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na dari larutan tanah yang kemudian digantikan dengan H+ dan Al3+ yang bersifat masam. Nah, teman-teman, pada awalnya pada tanah-tanah muda, apalagi tanah-tanah muda itu, Bang. Nah, tanah-tanah muda adalah jadi untuk terkait tanah muda nanti saya akan jelaskan di video yang lain, yaitu proses pembentukan tanah. Jadi sementara ya begitu saja dulu lah. Oke, saya ulang. Jadi pada awalnya pada tanah-tanah muda itu kaya akan kation-kation seperti Ca, Mg, Al, K, Na, dan lain-lain. Dan kemudian hujan datang dan merubah segalanya.
hujan mencuci kation-kation seperti Ca, Mg, Na, K, yaitu kation-kation yang bervalensi rendah. Sehingga yang tersisa adalah aku dan kenangan. Bukan, yang tersisa adalah kation Al dan H+. Nah, pertanyaannya adalah, lah kok Al dan H tidak tercuci bang? Nah teman-teman, Al memiliki valensi 3. Singkatnya valensi adalah semacam tangan. Al memiliki valensi 3, artinya tangannya ada 3. Sementara kation-kation lain seperti Ca, Mg, Na, dan K memiliki valensi di bawah 3. Ca dan Mg memiliki valensi 2, sementara Na dan K memiliki valensi 1. Jadi singkatnya adalah kemampuan bertahan Al lebih kuat dibandingkan dengan kation-kation yang lain. Sedangkan untuk H+, berasal dari hidrolisis Al. Apa itu hidrolisis Al? Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Nah, penyebab kemasaman tanah berikutnya adalah pemupukan. Beberapa pupuk yang sering dipakai dalam pertanian yang mengandung amonium dan kalsium monofosfat merupakan sumber kemasaman di dalam tanah. Beberapa jenis pupuk nitrogen seperti amonium nitrat, urea, amonium sulfat, jika diperhatikan reaksi kimianya, jadi teman-teman jangan fobia ya sama reaksi kimia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tanah masam memiliki konsentrasi H+ yang tinggi. Nah, jika kita melihat reaksi kimianya, bahwa amonium nitrat menghasilkan 2H+, urea menghasilkan 2H+, sementara amonium sulfat menghasilkan 4H+. Pupuk P seperti TSP yang mengandung molekul kalsium monofosfat, jika terhidrolisis di dalam tanah akan menghasilkan dikalsium fosfat dan asam fosfat yang menyebabkan kemasaman meskipun tidak sekuat amonium. Nah, jadi teman-teman, beberapa jenis pupuk merupakan penyebab dari kemasaman tanah. Jadi, bijaklah dalam melakukan pemupukan. Penyebab kemasaman tanah selanjutnya yaitu oksidasi mineral sulfida. Nah, ini penyebab kemasaman yang paling dahsyat. Mineral sulfida FeS2 atau sering dikenal dengan mineral pirit yang sering dijumpai pada daerah bekas tambang, tanah gambut, dan reklamasi mangrove. Jika teroksidasi di sini maksudnya terkena udara, menyebabkan kemasaman yang sangat luar biasa. Nah, jika kita lihat reaksi kimianya teman-teman, 2FeS2 tambah 6H2O tambah 7O2, artinya di sini udara, sama dengan 4SO4 2- ditambah 8H+. Nah, lihat ini reaksinya, menghasilkan 8H+ ditambah 2FeOH 2 kali. Nah, dari reaksinya bisa kelihatan bahwa mineral pirit ini menyebabkan kemasaman yang sangat luar biasa karena menghasilkan dalam reaksinya yaitu menghasilkan 8H+. Nah, tanah-tanah yang mengandung mineral pirit, nah tanah inilah yang disebut dengan tanah sulfat masam seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, penyebab kemasaman tanah berikutnya adalah hidrolisis aluminium. Apa itu hidrolisis? Kita cari tahu dulu ya. Jadi menurut Wikipedia, hidrolisis adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Jadi intinya hidrolisis adalah penguraian zat disebabkan oleh air. Oke, back to the topic. Pada tanah-tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut yang bersifat masam, pada kondisi tersebut terutama kation Al dan Fe akan terhidrolisis menghasilkan ion H+ di dalam larutan tanah. Nah, jika kita lihat reaksi kimianya, Al3+ tambah 2H2O atau ditambah air sama dengan AlOH 3 kali tambah 3H+. Jadi reaksinya menghasilkan 3H+. Nah, jadi pertanyaan yang ini sudah terjawab ya. Kenapa pada kondisi curah hujan yang tinggi yang tersisa itu adalah Al3+ dan H+. Yang pertama, bahwa Al3+ memiliki valensi 3 atau tangan 3 sehingga dia mampu bertahan. Yang kedua, H berasal dari hidrolisis Al oleh air hujan.
Nah, selanjutnya pH tanah yang masam juga disebabkan oleh jenis tanaman. Tanaman yang memiliki kebutuhan kation tinggi, maka penyerapan kation oleh tanaman pun menjadi lebih tinggi, sehingga akar tanaman akan mengeluarkan ion H+ lebih banyak yang menyebabkan kemasaman pada tanah. Nah, jadi teman-teman, akar untuk mengambil kation atau ion yang bermuatan positif di tanah, ia harus menukarkan dengan kation pula atau dengan ion yang bermuatan positif. Jika akar ingin mengambil kation dari tanah, maka akar harus menukarkan kation lain dari tumbuhan untuk ditukarkan. Kation yang ditukarkan dari tumbuhan ke tanah yaitu ion H+. Nah, jadi jenis tanaman yang membutuhkan kation tinggi biasanya daerah perakarannya akan lebih masam dibanding dengan tanaman yang lain. Penyebab kemasaman tanah yang lain adalah dekomposisi bahan organik. Perombakan bahan organik dapat menyebabkan kemasaman tanah ketika asam amino diubah menjadi asam asetat, gas hidrogen dinitrogen, dan karbon dioksida. Seperti pada hasil reaksi berikut ini, bahwa dekomposisi bahan organik menghasilkan 3H2. Penyebab kemasaman tanah yang terakhir adalah air hujan. Kalau yang tadi curah hujan, sekarang adalah air hujan. Pembakaran batu bara dan BBM membebaskan SO2 dan NO2 ke atmosfer. Di atmosfer, kedua senyawa gas tersebut larut dalam air hujan, membentuk asam sulfat dan asam nitrat, kemudian turun ke tanah bersama hujan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan hujan asam. Nah, jadi itulah tadi faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan tanah menjadi masam. Dan setelah ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara mengukur pH dan bagaimana cara mengelola pH tanah yang masam dan pH tanah yang basah atau alkalin. Nah, setidaknya ada 3 cara mengukur pH. Yang pertama yaitu menggunakan kunyit, yang kedua yaitu menggunakan kertas lakmus, dan yang ketiga yaitu menggunakan pH meter. Metode yang pertama, mengukur pH menggunakan kunyit, itu tidak disarankan kecuali pada kondisi darurat atau tidak memiliki dana untuk membeli kertas lakmus dan pH meter, karena mengukur tanah menggunakan kunyit itu hasilnya kurang akurat. Yang terakhir, bagaimana cara pengelolaan tanah masam dan tanah alkalin. Untuk tanah masam yaitu menaikkan pH-nya dengan cara menambahkan kapur. Sedangkan untuk tanah alkalin atau tanah basah, untuk menurunkan pH-nya yaitu menggunakan sulfur. Pengelolaan tanah masam dan tanah alkalin tidak sesimpel apa yang saya jelaskan tadi, karena butuh perhitungan lebih lanjut terkait berapa jumlah kapur ataupun sulfur yang ditambahkan untuk menaikkan atau menurunkan pH. Itu ada perhitungannya tersendiri dan tidak saya jelaskan pada video ini, takut durasinya kepanjangan. Itulah tadi pembahasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan tanah menjadi masam dan bagaimana cara mengukur pH tanah, serta bagaimana pengelolaan tanah yang masam dan tanah basah atau tanah alkalin. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika teman-teman suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan dislike, dan silakan tinggalkan komen dan share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video saya yang lain. Get it when I get back.